2018 ya. Oke. Jadi pertemuan pada malam hari ini memang sengaja saya rancang ya, karena kegiatan teamwork building training untuk angkatan 2018 ini mengalami penundaan jadwal gitu ya. Karena biasanya kegiatan teamwork building training atau TBBT itu kita adakan di bulan akhir Januari atau awal Februari sebelum kuliah semester genap berlangsung ya. Tetapi karena situasi pandemi, maka kegiatan TWB untuk angkatan 2018 ini diundur menjadi pada saat minggu kedua UTS ya. Jadi ini sebagai informasi juga artinya ke Anda semua bahwa kegiatan TWB untuk angkatan 2018 itu akan diadakan pada minggu kedua UTS semester genap 2020-2021 atau semester ini gitu ya. Nah, kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini biasanya saya isi pada saat kegiatan TWB berlangsung ya. Jadi karena kegiatan TWB-nya ditunda, saya ini dulu sebentar ya. Baik, jadi karena kegiatan TWB-nya ditunda, maka saya untuk meminta diadakannya kegiatan sosialisasi terkait dengan tugas akhir, penelitian dan kerja praktek itu kita adakan pada malam hari ini ya. Jadi kenapa ini menjadi penting karena sesuai dengan apa yang kita jadi pengalaman untuk angkatan-angkatan sebelumnya, sebelum Anda maksudnya, itu biasanya di semester genap atau masuk ke semester, berarti Anda sekarang masuk semester 6 ya. Ketika mahasiswa angkatan itu masuk semester 6, itu biasanya ada kemungkinan beberapa mahasiswa yang yang akan mengambil penelitian gitu ya, ataupun berencana untuk melakukan kerja praktek. Sehingga kegiatan sosialisasi ini sebaiknya dilakukan di awal semester seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur ya, prosedur terkait dengan tugas akhir, kemudian penelitian dan kerja praktek yang saya tuliskan semua di slide yang saya tampilkan sekarang. Tetapi pada intinya di sini Anda bisa membuka buku panduan KP, LP, dan TA, di mana pada buku panduan itu sebenarnya sudah dituliskan juga terkait dengan syarat dan penulisan laporan TA, KP, dan LP, gitu ya. Nah, untuk panduannya bisa Anda akses di website jurusan dengan alamat tk.ubaya.ac.id. Kemudian Anda cari bagian kemahasiswaan, ya di sini. Kemudian di bagian kemahasiswaan itu Anda klik pilihan menu yang panduan akademik ya. Jadi di menu panduan akademik ini nanti akan ada buku panduan KP LPTA, bisa Anda download di sini. Kemudian Anda juga bisa mengakses jadwal terkait dengan TA, LP, dan KP ya. Jadi penelitian saya sebut sebagai LP ya, supaya gampang menyebut ya. TA, LP, dan KP, termasuk juga ujian kompre gitu ya. Di sini ada jadwalnya untuk yang semester genap ini sudah saya launching kemarin. Saya minta tolong Mbak Vina untuk informasikan ke semua angkatan ya. Jadi kalau Anda misalkan ingin mengakses kembali buku panduan dan jadwal, Anda bisa masuk ke website jurusan ya. Di sini. Nah, kemudian terkait dengan
tugas akhir, ya. Jadi di teknik kimia mungkin Anda sudah tahu dari kakak-kakak kelas Anda bahwa tugas akhir kita ada 3, ya. Yang pertama adalah kerja praktek, kemudian yang kedua adalah penelitian atau sering disebut sebagai LP, karena dulu namanya adalah latihan penelitian atau disingkat LP. Kemudian yang ketiga adalah desain proyek, ya, atau TA. Biasanya anak-anak menyebutnya sebagai TA, ya. Jadi tugas akhirnya ada 3, ya, di mana ini semua Anda kerjakan di dalam kelompok gitu ya. Jadi untuk kerja praktek itu kelompoknya satu kelompok 3 orang, kemudian penelitian satu kelompok 2 orang, sementara untuk tugas akhir desain proyek itu satu kelompok 3 orang, ya. Jadi ada 3 tugas akhir mandiri. Untuk KP itu syarat utamanya adalah pada saat Anda mengajukan kerja praktek itu Anda sudah menempuh 95 SKS. Jadi SKSM Anda itu minimal 95 SKS. Untuk penelitian Anda sudah menempuh 110 SKS, kemudian desain proyek itu sudah menempuh 124 SKS, ya. Jadi ini syarat secara umum ya, syarat secara umum. Nah, di slide berikutnya saya akan jelaskan syarat dari masing-masing KP, LP maupun TA. Nah, ini untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah kerja praktek, ya. Nah, jadi kerja praktek misalkan anak 2018, ya. Sekarang ada di semester 6, di semester genap ini ada di semester 6, kemudian sudah menempuh 95 SKS, ya. Jadi sudah menempuh minimal 95 SKS. Kemudian semester ini akan mengajukan kerja praktek, ya. Nah, itu biasanya kerja prakteknya bisa Anda lakukan pada saat libur semester genap yang akan datang. Biasanya anak-anak ngambilnya untuk yang kerja praktek itu ngambilnya pas libur, kalau semester ini semester genap berarti pas libur semester genap. Nah, tetapi sebelum Anda kerja praktek itu ada tahapan proses, ya. Tahapan prosesnya yang pertama adalah Anda mengajukan surat permohonan KP ke industri. Jadi ini Anda harus mengisi form dan mengisi atau mendaftar di PAJ Teknik Kimia atau di Mbak Vina. Anda bisa langsung kontak ke Mbak Vina dengan syarat Anda sudah menempuh minimal 95 SKS, kemudian lulus mata kuliah UO 1, ya, NME 1 dan NME 2, ya. Kemudian mengambil paralel dengan mata kuliah UO 2 dan PIK. Jadi ini semua sesuai dengan alur mata kuliah yang ada di katalog. Jadi katalog teknik kimia Anda pasti sudah tahu semua ya untuk yang kurikulum 2020. Nah, kemudian Anda bisa mengkonsultasikan industri atau pabrik yang Anda akan pergunakan sebagai tempat kerja praktek, ya. Anda bisa tanya ke koordinator KP, ya. Di mana intinya adalah industri yang eligible dipergunakan sebagai tempat kerja praktek itu adalah industri yang prosesnya melibatkan reaksi kimia, ya, memiliki unit reaktor dan atau memiliki unit yang melibatkan perpindahan massa panas yang berjalan secara simultan. Jadi kalau Anda ragu, ya, itu Anda bisa langsung tanyakan ke koordinator kerja praktek. Kemudian kerja praktek itu Anda harus berada di industri minimal 1 bulan, ya. Jadi di sini saya jelaskan aturan secara umum dulu, gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan situasinya masih situasi pandemi seperti saat ini, nanti bagaimana? Itu nanti saya akan coba untuk bahas di bagian akhir, ya. Tetapi secara umum itu aturan untuk kerja praktek adalah seperti ini, ya. Jadi Anda mengajukan surat permohonan KP ke industri, ya. Ini surat permohonan KP-nya tidak bukan mahasiswa yang mengirimkan surat langsung ke industri, tetapi melalui jurusan, ya. Jadi yang Anda lakukan adalah mengisi form, ya, mengisi form permohonan kerja praktek, di mana di form itu nanti akan ada pilihan untuk mengisi
di mana tujuan Anda melakukan kerja praktek atau di mana industri yang mau Anda tuju sebagai tempat melakukan kerja praktek. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, ya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, karena SKSKP terhitung dalam KRS atau Kartu Rencana Studi, maka input mata kuliah KP ya, itu sebaiknya Anda lakukan pada saat di mana nilai KP akan keluar. Jadi sebagai contoh misalkan semester ini Anda ingin melakukan KP di pabrik pada saat libur semester genap ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu artinya Anda melakukan KP pada saat libur ya, libur semester genap yang akan datang. Kemudian proses KP-nya secara total akan memakan waktu 3 bulan, karena 1 bulan Anda akan berada di industri, kemudian 2 bulan Anda pergunakan untuk bimbingan dan menyelesaikan laporan kerja praktek. Artinya SKS KP atau input mata kuliah KP itu Anda lakukan di semester gasal yang akan datang. Ya. Jadi input mata kuliahnya dilakukan pada saat di mana nilai KP akan keluar, karena nilai KP keluar itu pada saat semester gasal. Kalau Anda melakukan KP-nya pada saat libur semester genap, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada suatu waktu, ya, setiap kelompok KP hanya boleh mengajukan 1 surat pengajuan KP resmi dari program studi. Jadi artinya selama belum ada jawaban resmi dari perusahaan apakah menerima atau menolak, ya, maka Anda tidak diperbolehkan untuk mengajukan surat permohonan ke industri yang lain. Ya, jadi harus menunggu jawaban dari surat yang pertama. Ya, jadi begitu surat pertama misalkan ditolak, ya Anda bisa mengajukan permohonan untuk mengajukan surat permohonan ke industri yang berikutnya, yang menjadi alternatif kedua, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, satu perusahaan itu hanya dapat digunakan sebagai tempat KP untuk 1 kelompok saja pada periode yang sama. Jadi misalkan di pabrik A misalkan ya, itu pada bulan Juli ya, misalkan Juli 2021 itu hanya boleh 1 kelompok saja. Jadi kalau ada kelompok kedua yang ingin KP di pabrik A yang sama, maka diperbolehkan untuk KP pada bulan Agustus ya, atau pada bulan September. Tidak boleh sama-sama di bulan Juli. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, ini prosedurnya untuk KP ya. Jadi 1 kelompok itu ada 3 orang. Silakan mulai dari sekarang melakukan perencanaan rekan di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah Anda mendapatkan anggota kelompok 3 orang, maka disarankan untuk melakukan komunikasi informal dulu ya. Jadi ini untuk mempermudah Anda supaya permohonan Anda lebih gampang untuk diterima ya. Kemudian berkonsultasi dengan koordinator KP ya untuk mengetahui apakah pabrik yang Anda lakukan komunikasi informal untuk tempat KP, apakah itu bisa diterima untuk dijadikan sebagai tempat KP atau harus mencari pabrik yang lain ya. Kemudian setelah disetujui oleh koordinator KP, itu Anda disarankan untuk mengisi form pendaftaran KP yang ada di PAJ. Jadi Anda bisa kontak Mbak Vina untuk dapat form, kemudian nanti Mbak Vina akan memproses surat permohonan KP yang sudah Anda akan memproses form pendaftaran, kemudian nanti akan menerbitkan surat permohonan KP dari jurusan yang ditandatangani oleh ketua program studi. Kemudian surat nanti akan dilayangkan ke perusahaan, nanti kita akan tunggu ya. Jika pihak pabrik menyetujui dan membalas surat jurusan, ya, kalau misalkan diterima, ya, maka jurusan akan memproses penerbitan surat tugas bimbingan KP.
Jadi Anda punya waktu total untuk melaksanakan KP, melakukan bimbingan sampai laporan selesai, dikumpulkan ke jurusan, itu total selama 3 bulan. Jadi Anda stay minimal 1 bulan di perusahaan, kemudian setelah itu Anda selama 2 bulan punya waktu untuk menyelesaikan laporan dan menyelesaikan administrasi pengumpulan laporan. Ya, jadi setelah nanti surat tugas KP ini terbit, surat tugas bimbingan KP ini terbit, Anda sudah tahu pembimbingnya siapa, Anda sudah bisa langsung konsultasi dengan dosen pembimbing KP. Jadi pembimbing KP di sini ada 2, yang pertama dari internal jurusan, di dosen di Teknik Kimia Ubaya, kemudian yang satu lagi adalah pembimbing yang ada di pabrik. Nah, sebaiknya sebelum Anda berangkat ke industri, hari H-nya, ya, mungkin 1 minggu sebelum hari H, itu ada baiknya Anda janjian dengan dosen pembimbing yang ada di jurusan untuk menanyakan kira-kira apakah dosen di jurusan sebagai pembimbing itu akan memberikan tugas khusus atau tidak, ya. Jadi di panduan itu ada yang namanya tugas khusus, ya. Ini bisa diberikan oleh dosen pembimbing yang ada di jurusan maupun dosen pembimbing yang ada di perusahaan. Kemudian setelah Anda konsultasi, Anda bisa langsung melaksanakan KP, ya, akan berinteraksi dengan pembimbing dan orang-orang yang ada di perusahaan selama 1 bulan. Nah, selama Anda melakukan KP, Anda diminta untuk membuat atau mengisi form laporan mingguan. Ini nanti bisa tanya ke Mbak Vina untuk laporan mingguannya, ya. Nah, ini nanti Anda bisa janjian dengan dosen pembimbing yang ada di jurusan, ya. Mungkin Anda tanya, Pak, ini untuk laporan mingguannya apakah saya harus kirimkan via email setiap minggu, ya, sebagai bukti bahwa saya melakukan KP, atau bisa direkap di akhir pelaksanaan KP. Itu nanti bisa Anda tanyakan ke dosen pembimbing yang ada di jurusan. Nah, setelah Anda melakukan KP, maka Anda punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan laporan, ya. Kemudian setelah laporan itu Anda kumpulkan, ya, maka nilai akan bisa keluar pada saat semester ketika Anda mengumpulkan laporan, ya. Jadi jangan lupa pada perwalian semester tersebut mata kuliah KP itu jangan lupa diinputkan, ya. Jadi ini prosedur Anda melakukan kerja praktek. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah untuk LP atau penelitian, ya. Mungkin ada mahasiswa angkatan 2018 yang semester ini sudah berencana untuk mengambil penelitian. Ini perlu Anda perhatikan, ya. Syaratnya yang pertama adalah menempuh minimal 110 SKS, ya. Kemudian sedang mengambil atau paralel dengan mata kuliah metodologi penelitian atau sudah pernah mengambil mata kuliah metodologi penelitian atau paralel di semester tersebut, ya. Kemudian tiap judul, karena penelitian di tempat kita judul penelitiannya itu mostly atau sebagian besar itu dikeluarkan oleh dosen, maka tiap judul itu nanti akan ada prasyarat mata kuliah ataupun prasyarat lain yang ditentukan oleh dosen atau calon dosen pembimbing, yang ini harus Anda penuhi, ya. Kalau misalkan nggak memenuhi gimana? Ya mungkin Anda bisa nego dengan dosen pembimbingnya atau menanyakan kira-kira, Pak, apakah saya boleh misalkan mengambil judul yang Ibu Bapak keluarkan, tetapi saya belum mengambil mata kuliah ini misalkan sebagai syarat mengambil judul ini, apakah diperbolehkan? Nah, itu nanti Anda silakan tanyakan langsung ke dosen yang bersangkutan, ya. Nah, kemudian input mata kuliah penelitian dilakukan pada saat awal semester di mana rangkaian penelitian dijalankan, ya. Jadi pokoknya intinya kalau semester ini Anda sudah 110 SKS dan berencana untuk mengambil penelitian atau mulai melakukan pendaftaran penelitian, itu nanti input mata kuliah penelitiannya itu bisa Anda input di semester gasal, semester depan, ya. Tetapi Anda sudah bisa mulai untuk mendaftar pada semester ini kalau syarat 110 SKS dan paralel dengan metodologi penelitian itu sudah
terpenuhi. Nah, ini alur untuk melakukan penelitian ya. Jadi syarat yang pertama adalah Anda membentuk kelompok ya. Satu kelompok ada 2 orang ya, tidak boleh dilakukan sendiri ya. Jadi harus 2 orang. Kemudian kelompok mahasiswa mengisi form pendaftaran penelitian di PAJTK atau kalau kalau situasi pandemi seperti ini Anda bisa kontak ke Mbak Vina via WA atau via email untuk mendaftar penelitian. Kemudian nanti jurusan akan melakukan rapat untuk menentukan judul penelitian yang akan di-launching ke mahasiswa ya. Kemudian setelah rapat maka judul akan di-launching. Jadi diumumkan ke mahasiswa. Kalau situasi offline itu akan ditempel di papan pengumuman di TG lantai 5, tapi pada situasi pandemi seperti ini nanti akan diumumkan melalui WA gitu ya oleh PAJ. Kemudian setelah judul di-launching itu Anda punya kesempatan untuk konsultasi dengan dosen yang mengeluarkan judul, misalkan Anda ingin mengambil judul penelitian dosen tertentu ya, kemudian ingin tanya-tanya, konsultasi, kira-kira yang dilakukan untuk judul ini apa saja, itu Anda bisa langsung kontak melalui WA atau telepon atau email ke dosen yang memiliki judul tersebut. Nah, kemudian Anda punya kesempatan untuk memilih 5 judul ya. Jadi 5 judul ini nanti menjadi dasar bagi jurusan untuk menentukan kelompok mana yang akan mendapatkan judul judul tertentu ya. Jadi misalkan satu judul itu dipilih oleh lebih dari satu kelompok, maka nanti dosen yang memiliki judul tersebut itu punya kewenangan untuk memilih kelompok yang diinginkan. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada 2 kelompok memilih satu judul, kemudian dosennya sudah memilih kelompok yang akan mengambil judul tersebut, maka kelompok yang tidak mendapatkan judul itu nanti bersaing dengan kelompok lain yang memilih judul nomor 2 yang dipilih oleh kelompok yang tadi gagal untuk mendapatkan judul yang jadi prioritas pertama di form yang sudah dia pilih ya. Jadi ini murni berdasarkan pada prioritas judul nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. Kemudian setelah Anda ngisi form, Anda tinggal nunggu nanti ada rapat jurusan untuk menentukan pembimbing penelitian ya. Kemudian setelah itu nanti akan diumumkan judul mana saja yang dipilih oleh mahasiswa dan mahasiswa mana yang mendapatkan judul dari masing-masing dosen ya. Jadi harapannya nanti mahasiswa yang sampai rapat jurusan tidak mendapatkan judul itu nanti akan dipanggil ya, akan diminta untuk memilih judul yang tersisa ya. Jadi ini betul-betul berdasarkan pada 5 judul yang Anda pilih ya. Dan jadi intinya Anda bersaing dengan teman-teman Anda gitu ya. Nah, kemudian setelah judul yang diterima diumumkan, maka jurusan akan memproses surat tugas pembimbingan penelitian ya. Setelah itu yang Anda lakukan adalah Anda punya waktu kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan setengah untuk menyusun proposal penelitian. Untuk menyusun proposal ini Anda dipersilahkan dan diwajibkan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang sudah Anda pilih dan sudah ditetapkan melalui rapat jurusan. Nah, nanti setelah kurang lebih 2,5 bulan Anda kumpulkan proposal penelitian sesuai dengan deadline yang ditentukan ya. Kemudian setelah proposal penelitian dikumpulkan, itu akan ada seminar proposal penelitian untuk menentukan mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap penelitian atau tidak, ya. Jadi ada seminar proposal penelitian. Nah, setelah itu nanti akan ada keputusan apakah ujian ulang untuk seminar proposal penelitiannya atau bisa lanjut, ya, atau mungkin bisa lanjut tapi dengan revisi. Nah, itu Anda lakukan revisi sampai selesai sehingga dinyatakan sudah selesai revisinya oleh dosen penguji dan dosen pembimbing. Setelah itu Anda baru masuk ke tahap untuk menghadiri yang namanya safety lab ya. Jadi safety lab ini tujuannya adalah untuk memberikan Anda panduan bagaimana caranya
memastikan bahwa ketika Anda bekerja di lab itu kondisinya aman dan terkendali sesuai dengan aturan yang ada di masing-masing laboratorium. Nah, kemudian setelah safety lab, Anda melakukan penelitian, ya, Anda bisa minjam alat yang dibutuhkan di lab. Kemudian masing-masing lab itu biasanya meminta Anda melakukan deposit satu kelompok itu 500.000, di mana ini nanti akan diperhitungkan di akhir ketika Anda sudah selesai penelitian, apakah 500.000-nya bisa dikembalikan semua, atau mungkin Anda harus nambah lagi, atau mungkin dipotong sesuai dengan bahan yang Anda pergunakan. Ya. Kemudian Anda melakukan penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing lab. Nah, setelah itu Anda selama melakukan penelitian, Anda tentunya melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian menyusun laporan, kemudian melakukan sidang penelitian. Ya. Nah, kelompok mahasiswa mengisi pom maju sidang hasil penelitian, kemudian melakukan sidang penelitian. Ini biasanya pengujinya sama dengan penguji pada saat sidang proposal, ya. Nah, kemudian di sini dilakukan proses revisi kalau Anda dinyatakan lolos sidang penelitian, itu biasanya ada proses revisi. Kemudian setelah revisinya selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji, maka baru nanti Anda bisa tahu nilainya dan berita acaranya ditandatangani oleh mahasiswa. Kemudian nanti nilai Anda akan diproses oleh jurusan ke biro atau direktorat administrasi akademik untuk dimasukkan ke transkrip akademik Anda. Ya, jadi ini untuk yang penelitian. Ini syarat sidang penelitian. Ini nanti mungkin saya tidak akan banyak membahas di sini, ya. Pokoknya nanti kalau Anda lupa gitu ya, Anda bisa cek kembali di di slide yang saya nanti ini akan saya bagikan, ya. Nah, di sini mungkin yang perlu Anda perhatikan di jurusan di Teknik Kimia Ubaya untuk laporan penelitian yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk ujian sidang akhir penelitian itu wajib untuk dicek dengan menggunakan software Turnitin untuk ngecek apakah Anda melakukan plagiarisme atau tidak gitu ya. Jadi biasanya ini kita pergunakan maksimal 30%. Ya, jadi Anda bisa kirimkan ke perpustakaan ya, perpustakaan Ubaya, mereka punya fasilitas untuk ngecek kesamaan tulisan Anda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya, sehingga nanti Anda bisa dapat laporan kira-kira berapa persen tulisan yang Anda buat itu memiliki kesamaan dengan laporan ataupun tulisan sebelumnya. Ini maksimal 30%. Jadi kalau selama di bawah 30% berarti Anda sudah boleh melakukan sidang penelitian dan laporannya dikumpulkan. Nah, kemudian di sini ada satu syarat juga ya. Ketika Anda mengajukan mengajukan permohonan untuk melakukan sidang akhir penelitian, itu Anda wajib untuk melampirkan bukti bahwa Anda pernah mengikuti seminar ilmiah di bidang teknik kimia, ya. Misalkan Anda diminta oleh dosen untuk ikut seminar di luar Ubaya gitu ya, untuk ikut presentasi misalkan tentang hasil penelitian Anda, itu bisa Anda pakai sebagai bukti, atau bisa juga Anda kalau tidak bisa mengikuti seminar ilmiah di bidang teknik kimia, Anda bisa melampirkan bukti bahwa Anda pernah mengikuti sidang penelitian dari mahasiswa teknik kimia Ubaya yang lain. Jadi misalkan semester ini itu ada angkatan 2017 yang akan melakukan sidang akhir penelitian, itu Anda diwajibkan untuk ikut melihat sidang mereka, ya. Jadi nanti nanti itu bisa Anda pakai sebagai bukti bahwa Anda sudah pernah melakukan atau mengikuti sidang penelitian dari mahasiswa teknik kimia Ubaya yang lain. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah TA, ya, atau desain proyek, kita sebut sebagai TA, ya. Nah, untuk TA ini Anda diwajibkan minimal sudah menempuh 124 SKS, ya. Jadi misalkan Anda
yang mau mengambil TA atau mengerjakan TA-nya semester depan, ya semester 7 ya berarti ya, semester gasal semester depan semester 7. Nah, Anda bisa, apa namanya, bisa, mulai mengajukan, proposal TA semester ini, ya, tetapi pastikan bahwa pada semester gasal yang akan datang, ya, itu Anda sudah menempuh minimal 124 SKS. Jadi sudah lulus minimal 124 SKS. Ya, jadi pastikan itu, ya. Jadi misalkan sekarang, Anda misalkan ngambil mata kuliah gitu ya, terus Anda hitung, ternyata, setelah dihitung, digabung dengan mata kuliah yang Anda ambil sekarang, itu totalnya 124 misalkan, ya. Nah, pastikan bahwa semester ini semua mata kuliah yang Anda ambil itu lulus, supaya nanti ketika semester depan, ketika waktunya Anda mengerjakan tugas akhir, itu Anda sudah 124 SKS. Ya, dengan IPK minimal 2,0. Itu syarat untuk mengerjakan tugas akhir desain proyek. Kemudian syarat lain adalah sedang mengambil atau paralel dengan mata kuliah perancangan pabrik kimia. Ini ya, nanti mungkin bisa dicek lagi di katalog untuk yang kurikulum 2020 ya. Saya lupa ada perubahan atau tidak ya. Tapi sepertinya tidak ada perubahan ya. Nah, ini sedikit salah ketik ya. Untuk mestinya input mata kuliah desain proyek atau TA ya dilakukan pada saat awal semester di mana mulai dilakukan proses pengerjaan tugas akhir. Jadi sama seperti yang LP tadi ya. Kalau Anda mengerjakan TA-nya semester gasal yang akan datang, maka artinya pastikan bahwa Anda input mata kuliah atau input TA atau SKS TA itu di semester gasal yang akan datang. Dan pastikan bahwa sudah menempuh 124 SKS di akhir semester genap ini atau ketika masuk ke semester gasal yang akan datang. Nah, untuk desain proyek ini satu kelompok ada 3 orang mahasiswa, ya. Nah, berbeda dengan penelitian, untuk TA itu judulnya dari mahasiswa, sehingga Anda diwajibkan untuk mencari judul. Jadi bagi Anda yang semester ini akan mengajukan TA, maka mulai dari sekarang itu sudah harus menyiapkan judul, ya. Nah, syarat judulnya adalah belum pernah dikerjakan di Teknik Kimia Ubaya, ya. Kemudian terdapat reaksi kimia, kemudian dan secara umum ekonomis menguntungkan. Nah, taunya menguntungkan dari mana? Nah, ketika Anda mengumpulkan judul, Anda juga diminta untuk mencantumkan harga bahan baku dan harga produknya. Jadi sehingga dari sana jurusan bisa menentukan apakah secara umum pabrik yang Anda usulkan ini menguntungkan atau tidak, ya. Jadi jangan sampai nanti Anda tulis bahan bakunya itu nilainya atau harganya jauh lebih tinggi daripada produknya. Itu pasti nanti akan ditolak. Oke. Setelah Anda cari judul, kemudian Anda isi form pendaftaran atau kontak ke Mbak Vina untuk mendaftar mengambil tugas akhir. Kemudian nanti akan ada rapat jurusan untuk penerimaan judul TA. Kemudian nanti ada beberapa kemungkinan dari hasil rapat jurusan. Yang pertama adalah judul yang Anda usulkan itu bisa disetujui, itu kalau oke. Kemudian bisa juga ditolak, ya, atau bisa juga diminta untuk membandingkan dengan proses yang sudah ada di jurusan, ya. Jadi artinya ini prosesnya bisa berulang kali, ya. Jadi nanti ditolak, kalau ditolak lagi Anda usulkan lagi yang baru ya, atau mungkin ditolak karena pernah ada judul yang sama di jurusan, Anda diminta menunjukkan perbedaannya, maka Anda tunjukkan perbedaannya ke jurusan. Nah, begitu sudah oke semua, maka Anda sudah bisa mulai melakukan penulisan proposal bab 1 dan bab 2. Ya. Sementara judul yang ditolak itu harus dicari judul baru oleh kelompok mahasiswa. Nah, kalau sudah oke, sudah selesai menulis proposal, maka proposalnya dikumpulkan, ya. Kemudian setelah itu dari proposal yang masuk nanti akan ada rapat jurusan untuk menentukan pembimbing TA.
Ya, jadi ada pembimbing TA satu kelompok, itu ada yang satu kelompok pembimbingnya 2 orang, ada yang 1 orang. Jadi Anda tinggal terima pembimbingnya siapa gitu ya. Nah, kemudian setelah pembimbingnya ditentukan, jurusan akan memproses surat tugas bimbingan. Nah, baru nanti ini surat tugas bimbingan Anda tunjukkan ke pembimbing Anda, baru nanti Anda mulai bisa melakukan proses bimbingan. Nah, kalau Anda sudah selesai mengerjakan TA, Anda bisa mengisi form maju sidang TA atau bisa kontak ke Mbak Vina. Nah, kalau sudah ngisi form, selanjutnya adalah Anda nanti akan sidang tugas akhir, sidang TA, kemudian pada saat selesai sidang TA, Anda sudah bisa langsung tahu nilainya, ya lulus atau tidak, nilainya A, B, C, atau D, dan sebagainya. Nah, dari sana nanti akan ada proses revisi, ya, proses revisi. Walaupun pada saat pandemi seperti ini, itu proses revisi dan sebagainya itu dilakukan secara online melalui My Ubaya. Yang itu nanti bagi yang akan maju sidang TA itu bisa menanyakan prosedurnya secara online ke PAJ atau ke Mbak Vina. Itu untuk yang sidang TA ya. Nah, kemudian untuk koordinator dari masing-masing KP, penelitian dan desain proyek, itu di sini saya tuliskan yang pertama adalah untuk KP, untuk konsultasi tentang pabrik yang diizinkan atau tidak, itu Anda bisa kontak ke Pak Puguh selaku koordinator KP. Kemudian untuk penelitian itu akan digilir tiap semester, koordinatornya itu adalah berbeda ya. Jadi giliran ada 3 kaleb di tempat kita. Kebetulan semester genap ini gilirannya adalah giliran lab TBPL. Jadi Pak Yunus selaku kaleb itu akan menjadi koordinator penelitian semester ini. Nanti semester depan, bagi Anda yang ngambil penelitian semester depan, itu nanti koordinator labnya akan berubah ke Pak Puguh ya. Jadi tiap semester berubah. Itu yang penelitian. Nah, untuk yang TA ini langsung ditangani oleh saya sendiri selaku ketua jurusan atau ketua program studi sebagai koordinator TA ya. Jadi Anda bisa tanya-tanya tentang TA langsung ke saya. Yang LP bisa tanya ke kepala lab yang digilir setiap semester. Kemudian untuk KP bisa ke Pak Puguh. Nah, khusus untuk sidang desain proyek ya, itu Anda diwajibkan untuk lulus minimal D untuk mata kuliah berikut ini. Jadi ada NME 1, 2, unit operasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, sudah mengikuti ujian kompre. Ya. Kemudian melunasi UPP pada bulan maju seminar, ya. Kemudian mengisi kuesioner desain proyek atau tugas akhir. Jadi ini syarat untuk maju sidang TA. Jadi itu saya kira penjelasan singkat dari saya terkait dengan prosedur maupun syarat untuk mengajukan kelompok tugas akhir, baik itu kerja praktek, penelitian maupun tugas akhir desain proyek. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya. Tapi kalau ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Itu dipersilahkan kalau Anda ada pertanyaan, langsung saja sampaikan ke saya. Silakan. Halo Pak Putu. Ya, siapa ini ya? Wamel ya. Amelia Pak. Iya Pak, saya mau nanya. Untuk KP itu kan durasinya 1 bulan ya Pak. Nah 1 bulan itu maksudnya 30 hari kerja, cuman hari Senin sampai Jumat gitu Pak. Yang dihitung durasinya, yang dihitung ininya, tanggalnya ya. Jadi misalkan mulainya tanggal 1 Maret atau 1 Juni misalkan ya, 1 Juni sampai 1 Juli. Jadi 1 bulannya dihitung dari tanggal.
Jadi apakah nanti masuknya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu itu tergantung kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Oh iya, Kira-kira, Pak. Makasih, Pak. ya. Nah, ini nyambung pertanyaannya Amel ya. Kebetulan yang angkatan 2017 yang sekarang, karena situasi pandemi, itu banyak perusahaan yang tidak bisa menerima mahasiswa kerja praktek. Nah, solusinya seperti apa? Nah, jurusan untuk yang angkatan 2017 ini, itu beberapa kelompok itu kita tawarkan untuk melakukan bukan kerja praktek langsung di perusahaan, ya, jadi bukan secara offline, tapi mereka diminta untuk melakukan kajian secara studi literatur, jadi menggunakan data sekunder. Nah, tapi yang semester ini saya kira yang sudah masuk ke jurusan itu beberapa ada yang sudah coba kontak ke perusahaan, ini masih dalam proses mengajukan surat permohonan untuk KP secara offline, ya. Jadi silahkan Anda coba kontak secara informal dulu ke perusahaan, kalau misalkan ada sinyal lampu hijau dari mereka untuk offline, itu nanti silahkan langsung kontak ke jurusan atau langsung kontak ke Pak Puguh, ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Misi Pak mau nanya. Ya, silakan, Keren. Untuk yang seminar untuk LP itu, kan berarti kita bisa ngikutin untuk yang angkatan 17 yang 8 semester ya Pak ya? Iya, betul. Ya, kurang lebih. Nah, berarti itu bakal diinfokan ya Pak, waktu sidangnya kapan biar kita bisa mendaftar gitu ya Pak ya? Ya, jadi mungkin saya share saja. Saya nggak tahu apakah ini sudah tersampaikan ke Anda atau belum, tapi saya kemarin sudah minta Mbak Vina untuk share ke grup-grup tiap angkatan ya. Jadi untuk yang semester ini, ya, saya coba buka filenya ya. Saya buka filenya, saya share. Nah, ini untuk yang semester genap ya. Jadi ujian penelitian periode pertama ya, itu akan dilakukan pada sekitar tanggal 21 sampai 23 April. Ini yang periode pertama. Kemudian ada periode kedua, itu akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 16 Juli. Jadi jika Anda akan melakukan mengajukan untuk penelitian sekarang, ya itu Anda bisa punya dua kesempatan, yaitu pada periode pertama bulan April atau periode kedua bulan Juli untuk yang semester ini ya. Nah, ini sekaligus nyambung pertanyaannya Karen ya. Jadi bagi Anda yang sudah punya ancang-ancang untuk mengambil TA dan LP ya. Mengambil TA dan LP. Jadi saya informasikan kembali di sini. Ini mudah-mudahan filenya sudah Anda terima sebelumnya. Nah, pendaftaran judul TA ya, pendaftaran judul TA ini ya. Jadi yang terkait dengan Anda mungkin yang ini, yang saya sorot sekarang ya. Jadi pendaftaran judul TA itu akan dilakukan tanggal 12 sampai 13 April. Jadi bagi Anda yang sudah berencana untuk mengambil TA dikerjakan semester gasal yang akan datang, ya,
itu mulai mendaftar judul TA itu pada tanggal 12 sampai 13 April. Sementara untuk penelitian, ya, untuk penelitian ini agak mepet ya. Sekarang tanggal berapa ya? Apakah sudah ada yang mendaftar penelitian? Ini kayaknya tanggalnya sudah lewat ini, 15 sampai 16. Atau saya tanya dulu, apakah ada yang berencana mengambil penelitian di semester ini, mendaftar penelitian semester ini? Tapi mungkin Ada, Pak. Ada, Pak. apakah sudah mendaftar? Kemarin di-share sih sheet untuk Hmm. daftar penelitian. Oke. Dan batasnya katanya Selasa siang. Oh, baik. Jadi sudah ini ya, artinya sudah terinformasikan ada form yaitu yang Anda isi gitu ya, sehingga nanti hari Selasa berarti ya, Selasa besok ya. Selasa besok Anda ini sudah harus kumpulkan itu ya, supaya kami tahu berapa kelompok yang mengambil penelitian, sehingga nanti judul penelitiannya itu bisa bisa dihitung yang dibutuhkan minimal berapa gitu ya. Jadi nanti tanggal 12 Maret ini ya, 12 Maret ini nanti koordinator penelitian, mungkin karena situasi online itu kembali lewat Mbak Vina mungkin menginformasikan kepada Anda judul-judul apa saja yang nanti ditawarkan oleh dosen ini ya. Kemudian Anda punya waktu sampai tanggal 18 Maret ya. Jadi kurang lebih ya nggak nyampe 1 minggu gitu ya. Jadi setelah Anda tahu judulnya, itu nanti Anda pilih 5 judul yang akan Anda, atau 5 judul yang menarik minat Anda gitu ya. Jadi misalkan ada 5 judul, misalkan judul pertama itu artinya judul yang judul yang prioritas pertama Anda yang ingin Anda kerjakan. Yang kedua berarti yang kedua, 3, 4, 5 gitu ya. Karena nanti itu menentukan persaingan Anda dengan teman-teman Anda yang lain. Nah, setelah itu rapat judul tanggal 23 Maret, nanti tanggal 25 Maretnya Anda sudah bisa tahu pembimbingnya siapa. Ya. Atau kelompok yang misalkan tidak dapat judul dari hasil rapat, itu nanti mungkin akan dipanggil oleh koordinator penelitian, oleh Pak Yudus, nanti akan ditawarkan untuk mengambil judul yang tidak terpilih di rapat penentuan judul. Ya. Ini saya kira yang menjadi urgent buat Anda yang semester ini akan mengambil penelitian maupun TA. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu kan misalnya kalau kita pertama ngajuin judul TA, habis itu ternyata tertolak, kapan lagi ya bisa ngajuin judul alternatif? Hari itu juga bisa. Begitu diumumkan, misalkan Anda sudah punya cadangan, langsung aja diajukan hari itu bisa ini. Jadi semakin cepat semakin baik, karena kalau Anda terlalu lama nanti disetujui, itu Anda punya waktu yang semakin mepet untuk mengumpulkan ke deadline proposalnya. Karena kan ini ada deadline proposal di sini ya, 25 Juni. Oh, berarti di luar jadwal pendaftaran judul ini ya, Pak? Betul. Jadi nanti kan ini kita rapatkan gitu ya. Nanti ada pengumuman judul diterima. Nah, ini pasti ada kemungkinan ada judul yang tidak diterima atau ditolak. Nah, bagi kelompok yang judulnya belum diterima atau ditolak, itu dipersilahkan untuk segera menghubungi Kajur, ya. Kalau misalkan ada judul baru, silakan langsung diusulkan melalui Mbak Vina. Nanti Mbak Vina akan menginformasikan ke saya. Nanti saya akan seleksi lagi. Nah, kalau misalkan ditolak lagi, ya Anda harus tetap proses sampai judulnya diterima. Kecuali kalau Anda nyerah misalkan, ya udah saya nanti semester depan aja saya ajukan. Mungkin
eh, judul yang Anda siapkan mungkin ditolak terus gitu ya, nggak punya cadangan lagi ya sudah, mungkin semester depan gitu ya. Tapi intinya di sini tanggal 25 Juni 2021 itu Anda wajib untuk mengumpulkan proposal. Jadi as early as possible itu nanti akan menguntungkan Anda. Kira-kira itu ya. Yang lain mungkin? Pak Putu, saya mau tanya. Ya, siapa ini ya? Nina, Pak. Oh ya Nina, silakan. Ini kan kemarin ada infonya dari Mbak Vina, kalau misal kita ambil KP online, itu kita bisa ada 2 pilihan yang dengan perusahaan sama tanpa perusahaan gitu, Pak. Nah itu kan semisal KP online dengan perusahaan itu kan syaratnya asal belum pernah diambil perusahaannya sama angkatan atas gitu kan, Mbak? Untuk KP itu intinya perusahaannya tadi sudah saya sebutkan syaratnya adalah yang pertama harus ada proses reaksi kimia. Kemudian yang kedua ada proses perpindahan massa dan perpindahan panas secara simultan. Itu kategori perusahaannya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya tidak diperbolehkan untuk KP di tempat yang sama pada waktu yang sama. Jadi tidak boleh ada 2 kelompok yang melakukan KP di tempat yang sama pada waktu yang sama. Jadi kalau ada kasus misalkan 2 kelompok sama-sama ngincer perusahaan yang sama, maka solusinya adalah satu kelompok harus mengalah KP di bulan berikutnya. Berarti untuk online dengan perusahaan ini kalau perusahaannya sama dengan tahun sebelumnya itu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak harus benar-benar baru gitu? Nggak apa-apa. Gitu. Jadi misalkan di pabrik Unilever misalkan ya, tahun lalu ada 2017 yang sudah KP di sana misalkan, nah kamu boleh aja di sana. Asalkan nggak ada temenmu yang sekarang juga ngambil itu di tempatnya di Unilever juga pada waktu yang sama. Oh iya. Lalu untuk KP dengan perusahaan online ini maksudnya gimana ya, Pak, jadinya? Maksudnya Gini, ini kan kita kondisinya itu artinya kondisi yang kondisi yang tidak normal artinya ya, karena situasi pandemi itu pengalaman kita semester lalu itu banyak perusahaan yang tidak bisa menerima mahasiswa untuk kerja praktek. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka jurusan memberikan solusi bagi mahasiswa yang tetap ingin melakukan KP offline, itu dipersilahkan untuk mencari perusahaan lain yang bisa menerima mereka. Tetapi mahasiswa yang mungkin sudah hopeless gitu ya, sudah berkali-kali ditolak oleh perusahaan karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan, maka jurusan memberikan solusi untuk kelompok yang mengalami kesulitan seperti itu mereka bisa mengambil jalur yang plan B, yaitu melakukan studi literatur atau menggunakan data sekunder ya untuk melakukan kita tidak menyebutnya KP ya, KP laporannya nggak disebut sebagai KP, tetapi saya lupa kemarin itu tinjauan apa gitu ya, tapi ininya lebih ke studi literatur jadinya. Tapi tetap dibimbing oleh dosen pembimbing yang ada di jurusan. Jadi nggak dilepas gitu ya. Oh, jadi meskipun dengan perusahaan itu studi literatur itu ya, Pak? Iya, tapi yang studi literatur yang kemarin itu tidak melibatkan perusahaan jadinya. Jadi nggak ada pembimbing dari perusahaannya. Jadi betul-betul mungkin sarana yang paling gampang itu kan di Google gitu ya. Jadi anak-anak bisa nyari dari Google, kemudian mungkin bisa menemukan informasi terkait dengan perusahaan, misalkan pabrik pupuk di mana, misalkan di daerah Palembang misalkan ya, itu mereka bisa Google nanti. Yang penting data yang mereka dapat itu data yang bisa dipercaya dan bisa dipakai untuk menulis laporan KP. Tapi tentunya nanti dosen pembimbingnya yang punya kewenangan ini, apakah ini diperbolehkan atau enggak, itu nanti tergantung dosen pembimbingnya.
Jadi kalau ragu misalkan bisa kontak ke Pak Puguh langsung ya untuk screening awalnya. Kalau saran saya ya. Saya kontak Pak Puguh langsung, nanti tanya-tanya kira-kira ini gimana Pak gini. Supaya nanti bisa dibantu untuk solusinya seperti apa gitu ya. Karena memang KP ini memang agak unik ya. Situasi pandemi kan kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol perusahaannya, nggak bisa maksa gitu ya. Ada perusahaan yang mau, ada perusahaan yang nggak bisa terima gitu. Kira-kira begitu Nina, jawaban saya sementara ini. Iya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Misi Pak izin masuk. Ya, silakan. Mau memastikan aja lagi yang jawaban Bapak tadi, berarti kalau misalnya kita KP dan harus online, kita kan mendaftar ke perusahaan yang tidak pernah dilakukan KP sebelumnya. Lalu di sana itu kita mengambil data dari perusahaan itu untuk kita kelola kah Pak? Benar seperti itu. Gimana? Coba diulangi pertanyaannya. Kalau misalkan kondisinya misalkan kamu sudah coba cari perusahaan itu belum terima gitu ya untuk offline, Iya. Sehingga kamu coba untuk konsultasi ke Pak Puguh, kemudian alternatif solusinya kamu bisa melakukan studi literatur untuk atau data sekunder untuk KP secara online gitu maksudnya. Gitu ya kira-kira Iya ya? Pak, benar Pak. Nah, Iya. gitu kira-kira. Nah, mengenai perusahaannya apa, itu kamu bisa usulkan gitu ya. Dan itu fungsinya koordinator itu di sana untuk seleksi mana perusahaan yang boleh, mana perusahaan yang enggak gitu. Jadi nanti Pak Puguh tentunya akan seleksi berdasarkan panduan utama tadi ya, harus ada reaktor atau ada reaksi kimia, kemudian harus ada alat-alat yang minimal ada proses perpindahan massa dan panas secara simultan. Ya, contohnya misalkan ada dryer gitu ya, ada evaporasi atau distilasi dan sebagainya gitu ya. Jadi saran saya ini aja, pokoknya tanya aja kalau misalkan nggak jelas, Pak ini perusahaannya boleh apa enggak itu. Nah saya sendiri juga nggak bisa mungkin sebaiknya ini aja kontak ke Pak Puguh, begitu kamu sudah punya bayangan perusahaan mana yang mau dituju ya nanti langsung aja tanya. Sambil siapkan kira-kira di perusahaan itu prosesnya seperti apa, karena nanti Pak Puguh kan pasti nanya itu perusahaannya prosesnya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Ya Pak. Mungkin ada yang lain? Pak Puguh, mau izin bertanya. Ya, ini siapa ya? Jessica, Pak. Oh ya, Jessica, silakan. Ini kalau misal KP-nya kita online, tapi kita tuh berhubungan dengan perusahaan, Pak. Jadi perusahaannya itu buka KP, tapi dia tuh bersifat online gitu. Iya. Nggak apa-apa, itu boleh kok. Itu dihitung KP atau tinjauan, Pak? Sebenarnya prinsipnya sama ya, tapi yang tinjauan itu sebenarnya itu situasi yang betul-betul kondisi di mana sudah bisa dikatakan perusahaan itu yang kita tuju itu nggak bisa betul-betul nggak bisa terima karena mereka khawatir dengan situasi pandemi kemarin itu. Tapi kalau ada perusahaan yang misalkan KP-nya boleh dilakukan secara online, jadi artinya kamu nanti dibimbing secara online, kemudian bisa melihat prosesnya secara online, itu saya kira sih malah bagus ya. Malah kamu punya kelebihan dibandingkan dengan studi literatur, karena pengalaman saya kemarin sempat bimbing 2 kelompok yang studi literatur itu juga kelemahannya banyak gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita langsung tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi intinya sih diperbolehkan ya, Jessica ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Permisi Pak, ini Feren mau izin bertanya Pak. Ya, silakan Feren. Jadi kemarin kan Feren udah lihat form untuk KP ya Pak ya, itu yang ditulis namanya, kemudian mau di perusahaan mana dan lain sebagainya gitu Pak. Nah itu di sana tidak ada tertulis UP-nya ke siapa gitu Pak. Jadi nanti ketika jurusan seumpama jurusan menyetujui dan akan mengirimkan
surat permohonan KP ke perusahaan yang saya usulkan itu nanti gimana ya Pak? Ke siapa mengirimnya itu Pak? UP itu kan sebenarnya untuk mempermudah ya. Jadi kalau ada UP itu kan artinya surat yang dikirimkan oleh jurusan itu nanti betul-betul tertuju ke orang tertentu yang nanti bisa membantu kita memproses gitu ya. Betul Tapi Pak. kalau misalkan tidak ada UP-nya ya dan sudah kita konfirmasi ke perusahaannya memang tidak ada, ya sudah nggak apa-apa nanti surat dari jurusan berarti ya ditujukan ke perusahaan tanpa ada UP. Makanya kalau saran saya begitu surat itu meluncur dari jurusan ke perusahaan, mungkin kita tunggu beberapa waktu. Kalau tidak ada jawaban, mungkin kita bisa kontak secara informal ke perusahaan. Jadi mahasiswanya yang kontak kira-kira ada sinyal disetujui apa enggak gitu. Begini Pak, jadi ceritanya saya sudah sempat kontak ke perusahaan dan maksud saya adalah jika memang disetujui, mungkin bisa langsung disampaikan ke orang yang saya kontak secara informal itu aja kali ya Pak, supaya prosesnya bisa lebih cepat. Kalau ke HRD kan nanti takutnya malah lebih nggak selesai-selesai gitu maksud saya. Kalau ada istilahnya orang dalam lah itu ya. Kalau orang dalam seperti itu mungkin nggak apa-apa sih menurut saya ya. Kita bisa kontak ke dia, nanti mungkin dia bisa bantu untuk proses surat jurusan itu ya. Oh ya baik, nanti saya sertakan aja berarti datanya ya Pak, ya ke Ya. siapa UP-nya. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Makanya tadi di penjelasan saya sebelum kalian mengisi form pendaftaran di jurusan, kalau kalian punya kontak informal di perusahaan itu akan lebih bagus sih sebenarnya ya. Jadi paling tidak kita sudah punya informasi awal lah atau sinyal walaupun sinyalnya mungkin nggak terlalu kuat gitu ya. Oh mungkin di sini periode itu saya bisa terima satu kelompok misalkan. Oh berarti kan nanti surat itu kan artinya formalitas ya. Nanti masalah di dalamnya seperti apa, kamu bisa kontak ke orangnya itu lagi untuk bantu supaya lebih cepat prosesnya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Iya Pak, oh ya sama satu lagi saya tadi kelupaan Pak mau bertanya. Untuk yang LP kan kita harus menyaksikan sidang LP sebelumnya ya Pak ya, betul Pak? Oh iya. Nah, itu 1 kali atau 2 kali atau berapa kali ya Pak minimal Pak? Tadi saya lupa atau memang saya juga lupa ya itu ya 1 kali atau 2 kali minimal ya. Ya, karena saya dengar ada yang bilang 2 kali, tapi Pak tadi kayaknya saya ingatnya sekali bacanya ya. Nanti coba kamu bisa tanya ke Mbak Vina ya. Saya agak lupa juga itu 1 kali atau 2 kali ya. Karena itu nanti disertai dengan bukti resume ya, resume sama bukti kehadiran ya. Mungkin kalau sifatnya online seperti ini mungkin dari capture Zoom-nya mungkin bisa dipakai. Tapi masalah 1 kali atau 2 kalinya saya sendiri juga agak lupa ini. Jadi nanti mungkin bisa confirm ke Mbak Vina langsung aja ya, Feren ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Misi Pak. Ya, siapa ini? Ferdi. Saya mau nanya, kalau misalnya ada kemungkinan kan kita ngajuin KP ke suatu perusahaan, tapi respon perusahaannya itu lama, sedangkan untuk ngajuin ke alternatif perusahaan itu kan harus nunggu respon dari perusahaan yang pertama. Ya. Maksud saya ada batasan nggak kira-kira kalau berapa lama belum direspon itu kita sudah boleh ngajuin ke perusahaan lain? Nggak ada batasannya, Fer. Makanya tadi saya di penjelasan saya di awal tuh kalau bisa ada orang dalamnya ya, maksudnya ada bukan kita ini ya, tapi ya itu untuk mengantisipasi kalau misalkan terlalu lama, nah itu jurusan sendiri juga artinya tidak berani untuk menjudge bahwa misalkan kalau 3 bulan nggak dibalas berarti artinya ditolak atau gimana gitu. Karena pernah kejadian itu lama gitu ya, ternyata diterima akhirnya. Berarti kalau belum dapat balasan itu itu berarti sama sekali belum nggak boleh ngajuin ke alternatif perusahaan. Iya. Unfortunately seperti itu, Ferdi. Oke.
kasih Pak Putu. Ya. Siapa ini? Ferenska. Oh ya, Ferenska, silakan. Iya, saya mau nanya Pak, untuk LP itu jumlah judul yang disediakan itu apakah mengikuti jumlah peserta yang mendaftar atau kurang Pak? Jadi misalnya ada kemungkinan untuk kita ditolak, jadi nggak bisa ikut LP. Lebih biasanya Ferenska. Pasti koordinator akan meminta lebih banyak judul daripada jumlah kelompok yang mendaftar, dan bahkan diusahakan kalau bisa sampai dua kali lipatnya, tapi tergantung juga ya, kalau terlalu banyak kelompoknya mungkin juga tidak bisa 2 kali lipatnya. Tapi kami usahakan judul yang disediakan itu pasti lebih dari jumlah kelompoknya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, makanya tadi saya sampaikan itu, saya share lagi ya. Mungkin nyambung pertanyaannya Ferenska itu. Nah, di sini ya, untuk yang LP ya. Nah, ini Anda punya waktu ini ya, punya waktu antara 12 Maret sampai maksimal 18 Maret ini biasanya mahasiswa jarang pakai ya. Tapi kalau saran saya sih, ini pakai sebagai ini ya, approach gitu ya ke dosennya ya. Kalau kamu misalkan pengen dosen tertentu gitu ya, karena berbagai alasan gitu ya, pengen dibimbing oleh dosen tertentu, itu sebaiknya sih kalau menurut saya kontak aja ke dosennya itu. Karena biasanya ada beberapa dosen itu pas rapat jurusan penentuan judul itu biasanya mereka bilangnya gini, misalkan ya, judul saya misalkan itu dipilih oleh 5 kelompok misalkan ini ya, judul favorit misalkan. Itu biasanya saya ditanya sama teman-teman dosen, ya silakan Pak Putu pilih yang mana. Nah, kalau saya nggak kenal sama mahasiswanya, itu biasanya saya pasti akan pilih, oh ini sudah pernah kontak saya gitu, ini saya pilih dia aja gitu. Makanya ini menurut saya ini pergunakan ya untuk tahu lebih banyak tentang judulnya, sama memperkenalkan diri kamu juga gitu ke dosennya. Kalau kamu betul-betul ingin judulnya dosen yang bersangkutan. Kira-kira gitu ya Ferenska ya. Jadi intinya judul yang disediakan itu pasti lebih banyak daripada judul yang daripada jumlah kelompok yang mendaftar. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini kalau sambil mungkin tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan berita ini ya. Nggak tahu beritanya berita baik atau berita kurang baik gitu ya. Ini kan kita mungkin Anda sudah pernah dengar ya, Menteri baru ini kan mencanangkan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka lah ya yang paling terkenal ya. Nah, unfortunately untuk mengantisipasi Kampus Merdeka ini, kita akan mengadakan perubahan kurikulum ya untuk mengakomodasi kurikulum Merdeka. Nah, saya sampaikan aja di sini yang terkait dengan LPTA sama KP ya. Nah, yang pertama untuk kurikulum baru yang akan mulai diterapkan semester gasal 2021-2022, jadi semester depan ya. Itu satu hal yang terkait dengan TALPKP yang mungkin akan mengalami perubahan adalah ujian kompre. Ya. Ujian kompre. Nah, kalau selama ini ujian kompre itu berapapun nilainya pasti bisa maju sidang TA. Kan gitu ya. Selama ini kan begitu. Dan itu nanti diperhitungkan sebagai 10% nilai TA. Nah, untuk kurikulum baru yang mulai berlaku semester gasal 2021-2022, ini nanti akan ada nilai minimal untuk kompre sehingga Anda bisa maju sidang TA. Ya. Itu perlu saya informasikan dulu di awal ini ya, sebagai ancang-ancang gitu ya. Di mana ujian kompre ini nanti akan menjadi salah satu penilaian untuk tugas akhir, kan gitu ya, yang selama ini Anda ketahui. Nah, kalau misalkan Anda ngambil TA-nya itu semester depan, ya,
semester depan, di mana Anda nanti akan akan ujian kompre itu berarti kan nggak ikut yang periode ini kan berarti ya, yang 10 Maret ini kan nggak kan ya, berarti kan semester depan kan ya. Nah itu berarti Anda harus persiapkan betul sehingga nanti nilai kompre Anda itu memenuhi nilai minimal yang dibutuhkan untuk maju atau sebagai syarat untuk maju sidang TA. Nah minimalnya berapa? Ini yang masih kami pertimbangkan. Jadi dimohon untuk bersiap supaya ketika Anda melakukan ujian kompre itu Anda sudah sudah betul-betul siap gitu ya. Jangan sampai nanti mau maju sidang TA cepat-cepat tapi nanti ujian komprenya terhalang oleh ujian kompre gitu ya. Ini saya wuru-wuru di awal dulu ya untuk angkatan 2018. Itu yang mungkin krusial terkait dengan TA LPKP Anda. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin? Berarti misalnya kalau nggak lulus ujian kompre, lanjutnya di semester depan atau ada remedi gitu, Pak? Nah, itu masih belum kami, ini pertanyaan bagus dari Ferdi. Itu belum kami, ini kan Ferdi, belum matang kami siapkan ya. Ada kemungkinan nanti satu semester lebih dari satu periode mungkin ya. Oke, Pak. Ini sebagai informasi awal dulu ya, supaya nanti ketika terima pengumuman resminya, supaya nggak terlalu kaget gitu maksudnya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ini siapa? Hans. Saya dari Hans, Pak. Ya. Ya, silakan Hans. Jadi untuk yang mengikuti tugas akhir ya, Pak, ya kan kita harus mengikuti presentasi dari LP maksudnya LP. Sebelumnya. Penelitian kan? Ya, penelitian. Ya. Nah, kalau misalkan saya ngambilnya penelitian bukan semester ini, Pak. Jadi saya tidak melanjutkan pendaftaran semester ini, tapi semester depan. Nah, tapi saya mengikuti ininya untuk sekarang gitu maksudnya? Iya. Mending semester depan aja Hans. Oh, jadi kalau misalkan saya ngambil semester ini, ya itu yang mau saya tanyakan Pak. Jadi apakah valid misalkan saya ini? Kalau saran saya supaya nggak salah paham nanti sama Mbak Vina segala macam tuh, mending semester depan aja kamu ini kan itu cuma ikut gitu aja kan, maksudnya dengerin gitu. Iya, cuma dengerin itu aja Pak. Sama bikin resume satu ini aja kan. Iya. Kan itu tujuannya sebenarnya supaya kamu punya bayangan kira-kira nanti kalau ujian itu seperti apa gitu ya, atau nanti kalau ikut forum ilmiah misalkan setelah lulus itu kira-kira seperti apa. Jadi kalau terlalu lama dari kamu melakukan penelitian mungkin juga tujuannya jadi nggak tercapai jadinya. Jadi saran saya mending kalau kamu ngambil penelitian semester depan, mending semester depan aja. Oke, baik Pak. Itu yang mau saya tanyakan. Ya. Disimpan aja. Masih valid gitu. Energinya disimpan untuk semester depan aja Hans. Oke, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Untuk SKS minimal itu nggak ada kompromi ya. Jadi KP 95, penelitian 110, yang TA 124. Jadi kalau kurang dari itu tidak ada kompromi maka tidak diperbolehkan untuk ngambil gitu aja. Simpelnya seperti itu. Walaupun kurang hanya 1 SKS. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, nanti saya open untuk pertanyaan ya di luar pertemuan hari ini. Silakan aja kalau masih ada yang belum dipahami, dan bisa tanya juga ke dosen wali masing-masing ya. Kan tiap mahasiswa punya dosen wali, silakan ditanyakan. Kalau tidak jelas langsung bisa tanyakan ke saya gitu ya. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas dan berguna untuk persiapan Anda
masuk ke tahap krusial selama Anda kuliah, yaitu mengerjakan kelompok tugas akhir ya. Ya mudah-mudahan angkatan 2018 cukup banyak yang bisa lulus 7 semester. Amin ya. Dan yang lain yang tidak bisa 7 semester, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu ya, 8 semester. Baik, saya kira itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Sekali lagi saya sampaikan kalau ada pertanyaan di luar forum ini silakan saja WA saya gitu ya. Nanti saya coba akan jawab semampu saya ya. Mudah-mudahan semester ini berjalan dengan lancar ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, ini saya end meetingnya ya. Terima kasih, selamat malam.